Perkenalkan, nama saya Ferlin Astikasari, mahasiswa S1 Keperawatan semester 1. Di sini saya akan membuat video tentang pemaparan materi artikel. Bahasa Indonesia lebih dari sekedar bahasa resmi dan alat komunikasi utama. Ia adalah simbol identitas nasional yang mempersatukan beragam suku, budaya, dan agama di seluruh Nusantara. Peran vital ini menjadikan bahasa Indonesia menjadi fondasi utama dalam proses pembangunan bangsa. Ini adalah upaya bahasa Indonesia yang menegaskan bahwa bahasa Indonesia ini memegang peran yang sangat penting sebagai bahasa pemersatu bangsa dan dalam meningkatkan pembangunan nasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar dalam sistem pendidikan nasional mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ini memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara. Tak hanya di ruang kelas, bahasa Indonesia juga bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai elemen budaya dan penyebaran cerita rakyat, karya sastra, dan seni Indonesia. Menjaganya tetap hidup dan diapresiasi oleh masyarakat luas. Sebagai contoh, dalam pengajaran tradisional Bali, bahasa Indonesia membantu anak-anak lebih mudah mempelajari, memahami filosofi yang terkandung dalam setiap gerakan tari. Dalam konteks profesional, penguasaan bahasa Indonesia ini sangat penting dan pengembangan sumber daya manusia yang diakui sebagai faktor penting yang mempengaruhi efektivitas profesional di ranah pembangunan nasional di interaksi ekonomi. Bahkan dalam perspektif internasional, bahasa Indonesia ini sangat berfungsi sebagai alat vital untuk menyebar analisis dan literatur ekonomi penting, termasuk proses pengindonesiaan, buku teks asing hingga relevan bagi sistem pendidikan di Indonesia. Namun peran vital ini diharapkan pada tantangan besar. Globalisasi dalam modernisasi menimbulkan ancaman bagi kemurnian dan keberlanjutan bahasa Indonesia, terutama dari dominasi bahasa asing dalam komunikasi digital dan media. Pengaruh ini dikhawatirkan dapat menggeser penggunaan bahasa Indonesia khususnya di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Strategi yang harus dilakukan itu mencakup meningkatkan produksi konten digital dalam bahasa Indonesia, memperkuat kurikulum pendidikan dan pengajaran yang efektif, dan mengampanyekan kesadaran untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi digital. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahasa Indonesia tetap relevan dan terintegritas dalam lingkungan digital yang harus berkembang. Dengan demikian, bahasa Indonesia ini akan terus menjadi aset budaya yang ternilai dan fondasi yang cukup kuat bagi pembangunan bangsa Indonesia di masa depan. Sekian pemaparan materi artikel tersebut, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.